Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dwi Nida Salsabila, Maulidah, dan saya sendiri adalah Raudatul Jannah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Al-Uruf, lebih tepatnya mata kuliah Ushul Fiqih. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian uruf, macam-macam uruf, kedudukan uruf dalam menetapkan hukum, kaidah-kaidah urf, dan syarat-syarat urf. Yang pertama adalah pengertian urf. Menurut bahasa, kata urf berarti sesuatu yang dikenal. Dalam kata lain, yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Menurut istilah syara, urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oke, di sini saya selanjutnya akan membahas mengenai macam-macam al-uruf. Macam-macam al-uruf ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dari segi sifat atau bentuknya, yang kedua dari segi cakupannya, dan yang ketiga dari segi keabsahan syariatnya. Untuk dari segi sifat atau bentuknya, yang pertama uruf lafzi, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka. Meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti atau makna yang lain. Yang kedua, uruf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah seperti jual beli tanpa adanya ijab kabul yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dan selanjutnya dari segi cakupannya terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, uruf yang umum, yaitu tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas dalam kalangan masyarakat dan di seluruh daerah. Yang kedua, uruf yang khusus adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam wilayah tertentu atau pada kalangan tertentu. Dan selanjutnya di sini mengenai macam-macam al-uruf dari keabsahan menurut syariatnya. Yang pertama, uruf sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi, yang tidak menghilangkan kemaslahatan umat dan tidak membawa mudarat. Yang kedua, uruf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara seperti mewabahnya praktek riba sebelum datangnya Islam dan meminum khamar atau meminum minuman yang memabukkan. Mengenai kedudukan uruf dalam menetapkan hukum. Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan uruf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih. Yaitu yang pertama, firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 199, melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, yaitu yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. Yang kedua, ucapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, yang artinya, sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin ia buruk di sisi Allah. Yang ketiga, pada dasarnya syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai kaidah-kaidah dari urf. Jadi kaidah dari urf itu ada 4. Yang pertama, adat itu dapat dijadikan hukum. Kemudian yang kedua, tidak diingkari perubahan hukumnya yang disebabkan perubahan zaman dan tempat. Kemudian yang ketiga, urf yang baik itu sebagaimana yang telah disyaratkan. Kemudian yang keempat, yang ditetapkan melalui urf itu sama dengan yang ditetapkan oleh nas ataupun hadis.
ada syarat-syarat dari urf. Jadi syaratnya itu ada 4. Yang pertama, adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian yang kedua, adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat tersebut atau di sebagian besar kalangannya. Kemudian yang ketiga, urf itu urf yang dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukum itu sudah ada atau telah berlaku pada saat itu, bukan urf yang baru saja muncul atau urf yang berlaku kemudiannya. Lalu yang keempat, ada adat itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Saran dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.